Jujur menurut gue dunia hip hop emang kelihatannya tuh fun banget. Gue salah satu penikmatnya. Setiap kali gue buka Twitter, gue lihat berita-berita rap dan hip hop, kayak informasinya kan biasanya tuh kayak siapa yang lagi produksi lagu, terus snippet-snippet apa aja yang muncul, terus artis favorit kita bakal rilis kapan-kapan aja, biasanya tuh di NFR Podcast. Walaupun kadang mereka juga ujung-ujungnya nggak rilis, tapi seneng aja gitu gue ngeliatinnya, dibodoh-bodohi sama mereka anjir. Terus sukanya gue juga dari hip hop dan rap ini, lagu-lagu yang ada di dalam sini tuh kayak bener-bener art gitu loh. Kertas kanvas kosong putih, terus dikasih lukisan-lukisan, keliatin sampel dari mana, produksinya kayak gimana, yang produksi siapa. Kita tuh bener-bener peduli banget sama lagu produksian hip hop. Bahkan mereka tuh kadang bikin lirik, penggunaan kata-katanya tuh bener-bener gak main-main gitu loh. Terus yang gue lihat juga di dalam industri ini tuh kebanyak banget orang-orang fun. Contohnya kayak Kanye West, kita tahu sendiri kan Kanye West kontroversial banget dan bisa jadi hiburan kalau misalkan melihat dia ngelakuin sesuatu kayak anjir ngapain sih nih orang gitu. They're not needed. What is a dining room? Why you gotta have a dining room? Kanye West juga kemarin kan baru rilis kayak dia lagi mainin keyboardnya dia sambil mainin beat gitu. Menurut gue kayak ngelihat Kanye West kayak gini enak banget, lagunya didengar, beatnya didengar, dan gue ngerasa kayak anjir nih orang talented banget gitu. Terus yang kocak-kocak juga tuh old footage dari Tyler the Creator, gue juga cukup suka. Gue inget banget kan kadang si Tyler the Creator nih ngejinx dia ngejinx pakai Esmeralda. Hey guys, it's me Tyler here with Esmeralda. Terus Tyler's Waffle yang sempet ngehits banget di mana-mana. Oh my god, can you let me do what I need to do? Dan meme pada rapper-rapper ini jujur cukup menghiasi hari-hari gue. Tapi dari besarnya industri rap dan hip hop ini, pasti ada aja lah yang bikin industri ini tuh nggak enak buat didengar gitu. Kemarin lagi rame lagi nih, rapper yang bener-bener ngerusak nama hip hop dan rap banget karena dia ngelakuin banyak banget hal buruk, sampai banyak banget artis yang keseret karena kelakuan dia emang nggak jelas gitu. Karena rapper ini emang udah dikenal brengseknya sejak lama, bahkan dari zamannya Tupac meninggal udah dari kapan tahu. Karena kali ini yang biasanya video gue tuh isinya fun-fun, happy-happy, gue hari ini bakal banyak keselnya gitu. Karena gue super kesel, benci banget sama ini orang, yaitu kasusnya P Diddy yang sekarang lagi rame di mana-mana. Berita ini tuh bener-bener muncul di mana-mana banget. Gue buka IG muncul kasus P Diddy, hubungannya dengan siapa, terus gue buka Twitter apalagi, buka TikTok juga ternyata sama aja. Jadi gue bener-bener kayak anjir ini di mana-mana, dan gue ngerasa harus bikin video ini. P Diddy itu sebenarnya siapa sih? P Diddy itu sejujurnya adalah sebuah rapper, dan yang gue tahu P Diddy ini udah lama banget nge-beef sama salah satu rapper terkenal, yaitu Eminem. Dan Eminem tuh emang udah dari dulu benci banget sama P Diddy. Udah ngeluarin beberapa diss track buat P Diddy. Sebenarnya bukan diss track sih, lebih ke dia bikin lagu, terus lagu-lagunya tuh kayak kasih serangan-serangan tipis ke P Diddy lah. Contohnya di album yang udah lama banget, Marshall Mathers LP, itu kalau nggak salah album ini di awal 2000-an, dia ngediss P Diddy dengan salah satu lirik di lagu dia yang I'm Back. Cause if I ever stuck into any singer in showbiz, it'd be Jennifer Lopez and Puffy, you know this. Bahkan sampai album dia yang terakhir, The Death of Slim Shady Coupe, The Grace, Eminem masih ngediss P Diddy juga, bahkan di dua lagu, Fuel sama I'm like an R-A-P-E-R, got so many essays. Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a P, did he? Anti-Crush. Next idiot asked me is getting his ass beat worse than Diddy did. Jadi gue udah kebayang lah seberapa bencinya si Eminem sama P Diddy ini. Nah terus yang gue inget di Fuel itu, Eminem sempet ngediss P Diddy dengan lirik bilang kalau misalkan P Diddy itu is more like a rapper instead of a rapper. Jadi ya lu bedain sendiri lah itu dua arti, bedanya apa. Rapper itu artinya rapper artinya ya orang-orang yang biasa nge-rap dengan rima itulah. Diddy ini sebenarnya punya nama asli John Sean Combs yang lahir pada tahun 1969. P Diddy ini punya nama panggung tuh lumayan banyak, dari P Diddy, Diddy, Puffy, Puff Daddy. Jujur gue sebelumnya tuh belum pernah denger P Diddy sama sekali. Tapi waktu gue ngecek Spotify, listenernya P Diddy itu lumayan banyak. Itu salah satu top listenernya, ada yang di angka 600.000, dan menurut gue ini salah satu yang besar ya buat artis yang hampir nggak pernah gue dengerin dan nggak mainstream sekarang. Mungkin dia di tahun berapa pernah mainstream, tapi jujur gue belum pernah denger lagunya
P. Diddy sama sekali. Bahkan gue buka Spotify kayak cuman ya udah aja gitu, nggak ada niatan buat dengerin lagu orang brengsek kayak dia gini. Diddy ini tuh emang udah lama banget dibenci sama banyak banget orang karena dia tuh emang super kontroversial banget. Bahkan dari zamannya East Side sama West Side kan P. Diddy dituduh sebagai salah satu orang yang kasih duit ke orang buat Tupac dan ada hubungannya dengan pembunuhnya Tupac. Terus beberapa tahun lalu, P. Diddy itu sempat memaksa mantan pacarnya untuk melakukan hubungan seksual gitu. Dan jatuhnya lebih ke that was captured inside of a Los Angeles hotel. Dan ini menurut gue parah banget, kayak anjir cewek lu sendiri di gitu, emang lu gak sayang sama cewek lu. Dan banyaknya kasus P. Diddy sekarang menurut gue ini jadi semakin menambah kemenangannya si Eminem ini. Sebenarnya bukan kemenangan Eminem sih, justru menurut gue lebih ke Eminem bener aja dia ngata-ngatain orang yang emang harusnya dikatain anjir. Apalagi kasus sekarang ada hubungannya sama si Justin Bieber. Kasus P. Diddy yang pernah ceweknya ini tuh sebenarnya punya hubungan sama kasus P. Diddy yang sekarang. Karena setelah kasus ini muncul dan P. Diddy dituduh pernah ngelakuin assault ke ceweknya, banyak tuh orang-orang muncul bersaksi gitu kan. Contohnya, Diddy terbukti pernah melakukan ke mantannya yang namanya Casey. Emang Casey diapain aja bang? Nah, Casey ini sering dikasih obat-obatan terlarang sama P. Diddy supaya si Casey ini tidur dan bisa sama P. Diddy. Parah banget anjir. Dan P. Diddy juga sering banget ngancem-ngancem Casey kalau misalkan si Casey ini nggak mau main sama dia. Nah terus parahnya lagi tuh P. Diddy tuh sempat beberapa kali bawa PSK cowok buat bersetubuh sama si mantan pacarnya yang namanya Casey ini. Dan kalau misalkan si Casey nggak mau, Casey bakal dipaksa sama P. Diddy dan diancem-ancem lah dan dilakukan kekerasan lah kepada Casey. Sakit anjir nih orang. Jadi kayak Diddy tuh ngasih cowok, PSK cowok buat bersetubuh sama mantan pacarnya dan dipaksa. Menurut gue kayak anjir, fetish lu apaan sih, nggak jelas banget bang. Nah terus dari kasus ini berkembanglah spekulasi baru dan orang-orang baru. Bahkan Casey pun juga nambahin kalau misalkan P. Diddy ini tuh pernah ngasih bom molotov ke mobilnya Kid Cudi. Kenapa P. Diddy ngelakuin ini? Karena P. Diddy tuh bener-bener kesel banget sama Kid Cudi. Karena Kid Cudi dituduh suka sama si mantan pacarnya ini alias si Casey pala. Apaan sih anjir gitu, ngerti gak sih lu maksud gue? Terus karena alasan yang sama, P. Diddy tuh pernah nodong pistol ke Kid Cudi. Gak jelas banget nih orang, freak anjir, sakit. Bisa dibilang Casey ini adalah orang pertama lah yang bersaksi atas kejahatannya si P. Diddy. Nah karena si Casey ini udah speak up duluan, akhirnya muncullah nama-nama baru yang bersaksi juga nih kalau misalkan P. Diddy tuh pernah dan sering melakukan kejahatan-kejahatan yang berbau seksual. Yang pertama ada namanya Joey Dickerson. Ini persis 6 hari setelah si Casey ini bersaksi, si Joey ini muncul nih dan bersaksi bahwa di tahun 1991 dia pernah sama P. Diddy waktu dia masih jadi mahasiswi. Dan pada saat itu P. Diddy tuh mengelak kalau misalkan dia pernah memerkosa orang ini karena ya emang udah lama banget gitu kasusnya. Terus beberapa pengakuan anonim juga muncul setelah kasus si Casey ini dan ada lagi salah satu cewek namanya Liza Gardner. Dia ngaku pernah diperkosa juga sama si P. Diddy. Terus seiring berjalannya waktu, P. Diddy dituduh lagi nih kalau misalkan dia memanfaatkan labelnya dia yang bernama Bad Boy Entertainment sebagai tempat atau wadah untuk melakukan perdagangan seks bareng sama presiden Bad Boy Entertainment pada saat itu, Harvey Pierre. Dan baru tahun ini, seingat gue tuh sekitar bulan Maret atau April, rumahnya P. Diddy ini tuh dirazia sama pihak Homeland Security Investigation dan ditemukan banyak banget hal janggal di dalam rumahnya si P. Diddy ini. Karena motif dibalik penggerbekan ini tuh sebenarnya emang karena kasus-kasus kekerasan seksual yang emang udah terjadi. Dan ternyata setelah penggerbekan ini banyak banget hal yang terungkap. Salah satunya tim investigasi tuh nemu kalau misalkan banyak banget sex toys, baby oil, lubrikan, sampai senjata api. Dan jumlah ini semua tuh bisa mencapai 1000 pieces. Gila, coba lu bayangin 1000 baby oil buat apa? Dan barang-barang ini tuh dituduh oleh pihak kepolisian kalau misalkan barang-barang ini tuh dipakai buat melancarkan aksinya buat melakukan kekerasan seksual gitu loh. Dan kejanggalan lainnya tuh
Usher tuh pernah bilang kalau misalkan dia menemukan hal-hal janggal dan aneh di dalam rumahnya P. Diddy. Hal-hal liar ini diperkirakan muncul dari salah satu party yang sering dilakukan sama Diddy di rumahnya yang namanya tuh Freak Off. Jadi intinya acara Freak Off ini, Diddy bawa segala macam jenis artis buat main ke dalam rumahnya dia melaksanakan party lah. Itu segala macam artis muncul, dari artis besar sampai artis kecil tuh banyak banget yang datang ke sana. Dan parahnya, selain banyak banget artis, di situ juga banyak banget perempuan-perempuan. Nggak cuma perempuan-perempuan biasa, bahkan sampai perempuan-perempuan di bawah umur. Makanya ini udah masuk ke dalam pedofilia sebenarnya. Dan pesta seks ini tuh bisa berlangsung berhari-hari banget. Karena para cewek-cewek di bawah umur ini tuh dikasih banyak banget pil, kayak contohnya tuh ekstasi, ketamin, dan GHB supaya cewek-cewek ini tuh kuat lah buat ngelayanin cowok-cowok yang ada di dalam house partinya Diddy ini. Sambil dipaksa-paksa oleh semua audiens dan Diddy di dalam rumahnya Diddy, mereka ini tuh direkam dari berbagai sudut, including CCTV yang ada di rumahnya P. Diddy juga. Dan hasil CCTV ini dijadiin ancaman kepada korban oleh P. Diddy. Hasil rekaman ini juga jadi salah satu hal yang didapat dari penggerebekan tadi, tapi sampai sekarang belum ada footage real atau official dari hasil rekaman di rumah P. Diddy ini. Ini yang seru nih, karena setelah kasus ini, jadi banyak banget artis yang keseret. Contohnya aja, kayak LeBron James, Kevin Hart, Dwayne Wade, Sexyy Red, Ice Spice, Doja Cat, Swae Lee, Biggie, Pharrell Williams. Anjir, gue kayak lihat nama Pharrell tuh sedih banget dah, karena salah satu produser paling keren kan di industri. Jadi sebenarnya tuh nama-nama orang ini belum tentu ada hubungannya sama party gila yang dilaksanain Diddy tadi. Tapi kenapa nama-nama ini bisa keseret? Karena nama-nama ini tuh bisa dibilang dituduh lah, tahu ada apa kejanggalan di balik Diddy dan partinya ini. Karena selain Freak Off yang dilaksanakan sama Diddy tadi, Diddy juga punya party lain namanya White Party. Nah, White Party ini apa lagi nih bang? White Party ini adalah sebuah party yang super besar banget, isinya bener-bener artis-artis terkenal. Dan White Party ini tuh terkenal punya jam malam yang super ketat. Jadi di jam tertentu, para pendatang yang gak diundang dan anak-anak itu harus keluar dari rumahnya P. Diddy buat ngelaksanin the real party of White Party ini. Akhirnya pestanya benar-benar baru dimulai nih, dan pestanya ini penuh dengan narkoba, alkohol, dan cewek-cewek setengah telanjang. Di house party yang White Party ini, P. Diddy tuh punya beberapa kayak aturan lah. Jadi beberapa artis-artis atau pengunjung yang datang ke rumahnya P. Diddy ini, beberapa ada yang dikasih akses masuk ke dalam ruangannya P. Diddy. Dan semakin tinggi aksesnya, semakin tinggi juga kesempatan orang buat masuk ke banyaknya ruangan yang ada di dalam rumahnya Diddy ini. Banyak juga yang bersaksi kalau misalkan di dalam house party ini kayak beberapa artis-artis kecil tuh disuruh ngelakuin hal-hal yang berbau seksual untuk mendapatkan rekomendasi label dari Diddy. Terus kira-kira ada apa hubungan sama Justin Bieber dengan P. Diddy yang brengsek banget ini? Jadi ada footage yang bilang kalau misalkan Justin Bieber tuh pernah bareng sama P. Diddy selama 48 jam. Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. Ini tuh muncul footage-nya kayak 1 minggu sebelum album perdananya si Justin Bieber ini rilis, dan kita tahu kan efek Justin Bieber tuh sebesar apa. Mungkin P. Diddy juga ada andil di balik suksesnya Justin Bieber ini, karena ya 48 jam bersama Justin Bieber dan P. Diddy ini, Justin Bieber dituduh kalau misalkan di situ dia tuh dijual sama Usher buat ngelakuin hal-hal yang berbau seksual gitu. Nah, makanya di sini orang-orang pada berspekulasi nih, kenapa JW bisa besar itu? Karena ya salah satu halnya dia udah pernah main sama Diddy dan dianggap dia dibantuin sama Diddy supaya bisa nyampe target karirnya dia yang bisa sebesar sekarang. Sekarang Diddy kabarnya gimana bang? Nah, Diddy sekarang sebenarnya lagi di dalam penjara sambil menunggu persidangan. Banyak banget orang yang bilang kalau misalkan Diddy ini tuh bakal dihukum penjara seumur hidup. Tapi artis-artis yang udah gue mention sebelumnya tuh sebenarnya belum tentu ada hubungannya sama party Freak Off yang gila banget itu. Apalagi orang-orang yang kemungkinan besar tuh dapat akses buat masuk ke dalam ruangan-ruangan yang ada di dalam rumahnya Diddy. Jadi kayak orang-orang ini emang udah pernah dianggap ada hubungannya sama Diddy dengan party, tapi mereka ini tuh kayak bisa dibilang bakal jadi saksi lah buat
apa aja yang udah dilakuin di Freak Off dan hal-hal apa aja yang sekiranya bakal terkuak lagi ke depannya. Ini cukup sulit sih menurut gue, karena ya menurut gue kayak gue selama ini enjoy hip hop kayak ya udah happy aja gitu kan. Gue liat Kanye West, terus gue liat A$AP Rocky, terus gue liat Tyler Creator, terus gue nungguin R&B-nya Frank Ocean gitu yang kagak rilis walaupun gue udah nungguin PlayBoy Carti akhirnya kemarin rilis. Terus tiba-tiba muncul kasus ini, gue kayak ceder gitu, kayak anjir apaan sih monyet gitu. Gue lagi asik-asik ngikutin Kendrick Lamar dan Drake, tapi kemarin ini tuh bener-bener rame banget di seluruh sosial media yang ada. Jadi gue bener-bener kayaknya gue bakal bikin video ini, dan beberapa teman-teman gue, saudara-saudara gue juga bilang kayak, bang coba lu bikin ini dah gitu. Akhirnya gue kayak ya udah oke, gue bikin gitu loh. Jadi ya udah inilah hasil videonya. Tapi kalau misalkan menurut gue, kalau misalkan lo suka sama channel kayak gini dan mungkin lo mau lihat video-video gue lainnya juga, mungkin lo kepo sama tentang hip hop, rap dan R&B, karena gue punya beberapa banyak banget video buat ditonton sama lo orang semua. Kira-kira dari gue kayak gitu aja. Subscribe kalau misalkan lo pengen tahu dan berkembang dan masuk ke dalam community yang ada di channel ini. Like kalau misalkan lo suka sama video ini, dan komen kira-kira gue harus bikin video apa lagi ke depannya. Kira-kira dari gue kayak gitu aja. Sunpower cabut.